Untuk menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah memperketat pengawasan perjalanan orang dalam negeri dengan pemberlakuan tes genos di setiap pelabuhan dan bandara. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberlakukan tes genos di setiap pelabuhan dan bandara. Pemberlakuan tes genos merujuk pada Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri. Di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau merupakan salah satu pelabuhan yang memberlakukan tes genos. Sebelum menuju daerah tujuan, setiap penumpang kapal Ro-Ro diwajibkan mengikuti tes genos. Sebagian penumpang mendukung pemberlakuan tes genos. Oke. Ya, menurut saya sih bagus untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Biar tidak begitu menambah banyak lagi yang terkena dengan virus corona ini. Bagus. Ini dengan siapa, Pak? Dengan Rudi. Pak Rudi ini mau kemana nih, Pak? Mau ke Batam. Mau ke Batam ya? Iya. Ini yang sekian sekalinya atau baru pertama kali nih lewat? Ini yang kedua, habis ngantar anak yang pertama mondok, ini yang kedua habangnya mau berangkat juga hari ini. Pemberlakuan tes genos di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban sudah diberlakukan sejak 18 Mei 2021. Koordinator tes genos COVID-19 di ASDP Pelabuhan Tanjung Uban mendata lebih dari 600 orang setiap akhir pekan melintas dari Pelabuhan Ro-Ro Tanjung Uban dengan tujuan antar pulau. Kalau misalnya 6 Mei dulu agak sedikit sih, tapi pas udah weekend tanggal 18 setelah pasca pelarangan mudik itu baru naik. Awalnya kan cuma 100, langsung naik jadi 600, terus 500 stay di 500. Kemarin baru 400 sudah penurunan. Hari ini baru nomor 80 sih, sedikit. Biasanya di akhir pekan banyak gini atau seperti? Iya, naik. Kalau kemarin naik sih sampai 500 sekian, hampir itu akan 600 orang yang ikut genos. Dari Bintan Kepulauan Riau, Aji Nugraha, Ulasan TV mengabarkan. Selanjutnya pemirsa, banyak dari penumpang bandara dan pelabuhan yang tak bisa berpergian lantaran hasil genos positif COVID-19. Ternyata, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum melakukan tes genos. Berikut liputannya. Pemberlakuan tes genos untuk penumpang yang akan bepergian melalui bandara dan pelabuhan terbilang disiplin. Penumpang yang terdeteksi positif dari hasil genos wajib mengulang tes setelah 30 menit. Jika hasil kedua tes positif, maka penumpang tidak dibenarkan untuk bepergian. Terdapat hal penting yang perlu diketahui sebelum mengikuti rangkaian tes genos. Koordinator tes genos COVID-19 di ASDP Pelabuhan Tanjung Uban, Selda mengatakan, bagi penumpang yang ingin melakukan tes genos, sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan selama 30 menit. Selain itu, penumpang juga wajib berkumur-kumur menggunakan air mineral. Sebenarnya kalau kumur-kumur itu untuk meminimalisir terjadinya distrek alat, karena alat kita kan sampelnya udara itu kan dia sensitif. Ketika misalnya udara bukan udara yang segar, karena kan nanti hasilnya bisa gangguan, ini bisa positif, misalnya positif. Nah positifnya ini kan banyak banyak hal yang terjadi di situ. Bisa jadi karena bau mulut, bisa jadi karena memang dia positif COVID. Jadi kita menghilangkan faktor-faktor pengganggu itu. Iya, karena udara yang memang bagus, yang bersih gitu. Karena ketika merokok kan udaranya ini nih agak bau gitu. Bisa jadi alatnya nanti error gara-gara itu. Informasi yang kami dapat katanya jengkol, petai juga tidak boleh ya? Petai, durian, rokok, kopi nggak boleh karena bau-baunya yang menyengat. Itu 30 menit sebelum Iya, melakukan sebenarnya genos? harus puasa selama 30 menit, hanya boleh minum air putih saja. Kita memperkecil resiko sih, jadi kita wajibkan juga kumur-kumur biar tidak mengulang. Karena mengulang kan nanti positif nih, kan nggak bisa berangkat. Tunggu lagi 30 menit, kalau misalnya positif karena ada gangguan bau mulut, terus nanti baru tes sekali lagi. Tes sekali lagi ini bayar lagi, karena kan kantong baru yang kita kasih gitu sih. Dari Bintan Kepulauan Riau, Aji Nugraha, Ulasan TV mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan persoalan konsumsi pasien isolasi COVID-19 di lokasi karantina terpadu Hotel Lohas, Bintan hanya permasalahan distribusi. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, mengakui tidak tersedianya konsumsi di lokasi karantina terpadu hanya persoalan distribusi semata. Menurut Rahma, kendala ketersediaan konsumsi di lokasi karantina terjadi karena baru pertama kali dilakukan. Sebenarnya tidak ada masalah, mungkin pendistribusiannya karena kan baru ya. Alhamdulillah sudah lancar.
Pemko Tanjung Pinang tak hanya bertanggung jawab soal ketersediaan konsumsi, namun juga kebutuhan vitamin dan ketersediaan tim medis. Menurut Rahma, keseluruhan fasilitas tersebut sudah disediakan. Sementara fasilitas kamar karantina diyakini Rahma telah memenuhi syarat sebagai ruang karantina. Alhamdulillah namanya juga hotel, tentu fasilitasnya ya hotel ya, ibaratnya memenuhi syarat. Karena syarat yang kami terapkan itu kenapa tidak boleh di rumah, karena belum tentu memenuhi semua syarat prokes di rumahnya. Sebelumnya, pasien isolasi COVID-19 di lokasi karantina terpadu Hotel Lohas, Bintan mengeluhkan ketiadaan konsumsi sepanjang malam saat pertama kali tiba di lokasi. Video yang dikirimkan oleh seorang pasien isolasi COVID-19 kepada redaksi Ulasan TV merekam kondisi minimnya fasilitas penunjang kenyamanan, seperti pendingin ruangan dan dispenser air panas. Kompor atau dispenser sehingga... Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Farah Fairway mengabarkan. Pemirsa, seorang guru mengaji dan oknum lurah di Tanjung Pinang tega mencabuli anak di bawah umur. Satu di antara pelaku merupakan paman korban. Polres Tanjung Pinang membekuk 2 tersangka pencabulan anak di bawah umur. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando menjelaskan peristiwa tersebut berawal saat korban yang berusia 13 tahun mendapat tindak asusila dari guru mengajinya yang berinisial RZI. Korban lantas menceritakan hal tersebut kepada pamannya yang merupakan seorang lurah berinisial ER. Namun bukannya mendapat perlindungan, sang paman justru turut melakukan tindak asusila terhadap korban. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando menambahkan, tersangka ER melakukan aksinya dengan mengancam korban dan melakukannya di rumah oknum lurah tersebut. Bagaimana sehingga pamannya bisa melakukan perbuatan tercela ini? Itu karena pernah korban juga bercerita kepada pamannya bahwa dia pernah menjadi korban percabulan oknum gurunya dia sendiri. Tetapi bercerita malah justru menjadi korban dari pamannya. Peristiwa ini terbongkar setelah istri tersangka membaca pesan berbau seksual dari ponsel korban. Tersangka ER bahkan turut mencabuli satu korban lainnya yang berusia 11 tahun. Kedua korban tindak asusila ini diketahui kerabat tersangka ER. Pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki terkait adanya tersangka ketiga sesuai keterangan dari korban. Kejadian ini ya, dari pihak keluarga mengetahui awalnya karena ada kecurigaan dari istri dari tersangka terhadap korban. Kemudian korban mengecek, istri tersangka mengecek handphone atau komunikasi antara yang ada di handphone korban. Kemudian di situ ada percakapan melalui pesan antara korban dengan tersangka yang bernada seksual. Atas perbuatannya, ER mengaku menyesal dan ingin bertobat. Untuk keluarga atau publik. Ada rasa penyesalan atau gimana nih, Pak? Menyesal gimana, Pak? Ada yang mau Bapak sampaikan? Selain permohonan maaf terhadap saudara dengan keluarga atau apa? Bertobat. Dari Tanjung Pinang, Muhammad Khairuddin mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.